Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Ibu Ima Rahmawati MPD beserta Ibu Hana Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan semester 7. Perkenalkan, nama saya Ayu Liana, saya dari pihak UN semester 7. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan bab 1 dari insya Allah yang menjadi judul skripsi saya, yaitu tentang pelaksanaan metode AHE dalam pembelajaran tambahan membaca anak usia dini. Latar belakang pendidikan anak usia dini atau PAUD pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk menstimulus pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pada usia taman kanak-kanak antara 4 sampai 6 tahun merupakan usia paling peka terhadap stimulus dari luar, di mana anak masih senang bermain serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Membuatnya penting menerima stimulus dari luar dirinya guna merespon berbagai bentuk pola permainan dan pembelajarannya dalam bentuk pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, nilai dan sikap efektif menurut Suwandaru tahun 2014 halaman 2. Sedangkan menurut Suhartono, bahasa adalah bahasa yang dipakai oleh anak untuk menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, permintaan, dan lain-lain untuk kepentingan pribadinya. Perkembangan bahasa anak usia dini mengandung 4 aspek keterampilan, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, anak itu mendengar. Jadi aspek bahasa yang pertama, anak itu mendengar. Mendengar itu anak dapat mendengar bahasa atau kata yang dikeluarkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu berbicara. Berbicara itu anak dapat mengungkapkan atau mengucapkan kata yang dia perlukan atau yang menurut dia untuk dikomunikasikan gitu. Yang ketiga yaitu membaca. Membaca yaitu mengucapkan huruf, simbol atau kata yang dilihat dari suatu tulisan. Selanjutnya yaitu menulis. Menulis yaitu menulis huruf, kata atau simbol dalam bentuk tulisan. Kesuksesan anak di sekolah bergantung pada aktivitas membaca. Oleh karena itu, dorong anak agar gemar membaca. Misalnya dengan mendiskusikan buku-buku yang telah dibaca anak, memberi contoh, mengajak ke perpustakaan, serta memberikan hadiah buku yang disenangi anak. Pada zaman sekarang kan anak-anak lebih sering memegang handphone daripada memegang buku ya. Jadi anak-anak lebih sering menonton YouTube, lebih senang menonton YouTube daripada belajar membaca atau membaca sebuah buku, atau bahkan membaca buku cerita. Nah, alangkah lebih baiknya kebiasaan atau habit yang baik, yaitu habit membaca itu diperbaiki sejak usia dini atau dikenalkan pada sejak usia dini, yaitu dengan cara membacakan ceritanya, kemudian berdiskusi tentang isi dari ceritanya, atau mengajak ke perpustakaan atau ke toko buku untuk membeli sebuah buku, dan bisa juga buku itu dijadikan sebagai hadiah ketika dia melakukan sesuatu hal baik atau mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian perkembangan kemampuan membaca anak dapat diamati melalui kemampuan bercerita, bercakap-cakap, membaca puisi, menyanyi, dan sebagainya.
yang semuanya dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui bahan bacaan, diceritakan orang lain, atau mendengar siaran-siaran media massa, baik lewat media massa, maksudnya baik lewat radio atau televisi, ataupun internet, YouTube gitu ya. Kemudian terdapat banyak anak yang memiliki kesulitan membaca sehingga membutuhkan bantuan untuk belajar membaca tersebut. Nah, menurut hasil pengamatan saya bahwa penyebab kurang maksimalnya anak dalam membaca karena kurang memiliki perhatian terhadap penjelasan guru dan kurang optimal dalam menggunakan media pembelajaran. Media yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga anak merasa bosan dan jenuh. Media pembelajaran yang sering digunakan guru terbatas, yaitu dengan cara menggunakan media gambar saja yang ditempel kayak huruf-huruf A, B, C, D sampai Z yang ditempel di papan tulis atau di tembok, atau menggunakan media yang telah dipajang pada dinding ya di tembok. Hampir setiap hari anak melihat di pajangan tembok tersebut. Nah, hal tersebut itu bisa membuat anak menjadi jenuh dan dalam belajar. Jadi monoton, jadi gitu-gitu aja pemandangan atau daya tarik yang disediakan oleh guru. Terus anak belum jelas menyuarakan huruf. Ketika orang dewasa atau guru menyuarakan huruf tentang ga, jadi anak belum bisa menyuarakan hurufnya dengan tepat. Kemudian anak masih mengalami kebingungan membedakan suatu membunyikan huruf konsonan ataupun vokal. Misalnya kan huruf B dan D. Nah, jadi anak masih merasa kebingungan antara membedakan huruf B dan D, M dan W, U dan N, P dan Q. Hal ini dikarenakan karena bentuknya itu hampir sama, namun berbeda bunyinya. Nah, selanjutnya yaitu memanfaatkan tambahan belajar membaca anak di luar sekolah atau les baca. Nah, ini dikarenakan orang tua berambisi untuk anaknya bisa baca sebelum masuk SD. Nah, fenomena ini dikarenakan bahwa orang tua itu beranggapan atau berpengalaman bahwa di SD itu anak-anak tuh emang harus sudah bisa baca, karena rata-rata di SD terdekat dari sini pun begitu. Jadi SD-nya itu hampir tidak mengajarkan tentang membaca lagi, dan buku tema atau modulnya pun atau buku tema yang ada di sekolah SD atau MI itu seolah-olah dirancang itu ketika anak masuk SD atau kelas 1 itu memang sudah bisa baca. Jadi ini menjadi alasan orang tua ketika anaknya berusia 5-6 tahun atau memasuki kelas B di TK-nya itu, orang tua meminta guru kelasnya atau guru dari luar untuk mengajarkan baca terhadap anaknya supaya ketika anaknya masuk SD, anaknya sudah siap atau sudah bisa membaca dan mengikuti pelajaran SD dan bisa mengikuti pelajaran SD dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk menstimulasi aspek perkembangan membaca anak adalah dengan memanfaatkan tambahan belajar membaca anak di luar sekolah. Nah, kemudian identifikasi masalah dari latar belakang tersebut, yaitu yang pertama kurang memiliki perhatian terhadap penjelasan guru dan kurang optimal dalam penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan guru kurang bervariasi. Yang ketiga, media pembelajaran sering digunakan guru terbatas. Anak belum jelas menyuarakan huruf. Kemudian, anak masih mengalami kebingungan membedakan atau membunyikan huruf konsonan atau vokal yang hurufnya hampir sama tapi bunyinya berbeda. Kemudian orang tua memanfaatkan tambahan belajar membaca anak di luar sekolah atau les baca yang dikenakan tuntutan di SD pembelajarannya sudah semakin sulit dan seolah-olah mengharuskan anak
TK atau anak yang masuk kelas 1 itu untuk bisa membaca. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti atau saya membatasi permasalahan pada orang tua memanfaatkan tambahan belajar membaca anak di luar sekolah. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana orang tua memanfaatkan tambahan belajar membaca anak di luar sekolah. Selanjutnya, tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan metode AHE dalam pembelajaran tambahan membaca anak usia dini. Jadi saya mengambil metode AHE. Metode AHE ini merupakan lembaga yang non formal, lembaga les baca yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, yang sekarang jumlah lembaganya hampir mencapai 3.000 lembaga. Nah, metode AHE ini metode yang mempelajari pembelajaran membaca tetapi dengan cara mengasihkan, yang tujuannya supaya anak belajar membaca tidak trauma, supaya anak tidak trauma belajar membaca, yaitu tahapan belajarnya diantaranya yaitu yang pertama ada senam otak, yang keduanya ada evaluasi, yang ketiganya ada membaca modul. Nah, modul AHE ini sekarang ada modul 1 sampai modul 9. Jadi teknis pembelajaran modul membaca pada AHE ini memiliki modul yang bertahap. Kemudian yang ketiga, tahapan pembelajarannya yaitu evaluasi dari pembelajarannya. Selanjutnya yang kelima itu menulis huruf atau kata yang sudah dibacakan anak pada modul. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu permainan. Nah, di AHE ini ternyata ada permainannya sehingga anak tidak merasa bosan, dan durasi di AHE pun tidak lama, maksimal yaitu 30 menit. Sehingga saya tertarik untuk mempelajari atau mengetahui tentang pelaksanaan metode AHE ini dalam efektivitasnya atau sumbangsinya terhadap pembelajaran tambahan membaca anak usia dini untuk mempersiapkan anak belajar di sekolah lebih lanjut atau di SD. Kemudian manfaat penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritisnya. Yang pertama yaitu untuk memperluas wawasan yang berkaitan dengan metode AHE dalam pembelajaran tambahan membaca anak usia dini. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan pengetahuan tentang kegiatan metode AHE. Kemudian manfaat praktisnya yaitu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran tambahan membaca anak usia dini. Yang kedua, anak lebih semangat dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Anak lebih percaya diri untuk masuk ke sekolah SD. Kemampuan membaca anak dapat berkembang secara optimal, memudahkan guru dalam meningkatkan perkembangan membaca anak, memudahkan guru dalam melakukan penilaian sesuai dengan tingkat perkembangan pencapaian anak, terutama pada aspek bahasa anak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, atau presentasi saya dicukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.